Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali kitab Syarhu Ushulil Iman, ringkasan atau penjelasan mendasar dari rukun iman. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah masjid yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dengan takdir Allah, akhirnya kita kembali bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Syarhu Ushulil Iman. Dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah awal pertemuan yang berkah dalam memulai kembali majelis ilmu membaca kitab Syarhu Ushulil Iman, penjelasan mendasar rukun iman. Dan sebagai pengetahuan, mungkin ada yang baru, bahwa pelajaran kita, kalau kita ditanya ataupun menanyakan apa sih yang dipelajari dari mata pelajaran kita, maka yang dipelajari dari mata pelajaran adalah pelajaran akidah. Ini kalau kita di sekolahan ada pelajaran akidah, ada pelajaran fikih, ada pelajaran hadis, ada pelajaran tafsir, ada pelajaran sejarah, dan seterusnya. Maka kita termasuk yang belajar akidah dengan membaca buku. Mata pelajarannya adalah Syarhu Ushulil Iman, penjelasan mendasar
rukun iman. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, di dalam pelajaran ini tidak akan didapati mempelajari hadis misalkan, atau mempelajari fikih, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci. Tidak akan kita dapati dalam mata pelajaran kita ini. Atau mempelajari sejarah, atau mempelajari tafsir, tidak akan kita dapati. Tetapi kita akan belajar perkara akidah. Mungkin di dalam penjelasannya nanti ada yang berkaitan dengan hadis, ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang berkaitan dengan tafsir dan seterusnya. Tetapi secara pokok mata pelajaran kita adalah belajar akidah. Apa itu mata pelajaran akidah? Akidah secara bahasa diambil dari kata aqada ya'qidu, aqidatan, yang artinya ar-rabtu bil ihkam wa syiddah, ikatan yang kuat dan paten. Itulah yang disebut dengan akidah secara bahasa. Kemudian akidah secara istilah syariat adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim min ghairi ayyi tatarqin min asy-syakk anil iman wal islam. Segala yang diyakini oleh seorang muslim tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati yang berkaitan dengan iman dan Islam, itulah yang disebut dengan akidah. Apa saja yang dipelajari, apa saja yang diyakini oleh seorang muslim yang keyakinannya benar-benar yakin, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, berkaitan dengan keimanan dan keislaman. Keimanan yang dimaksud adalah rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Nah, itulah yang kita pelajari. Jadi mata pelajaran kita di setiap Ahad pagi di Masjid Puri Cinere jam 7.30 insyaallah sampai jam 9. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami apa yang kita pelajari, maksud saya bercerita seperti itu adalah agar kita ikut pengajian majelis ilmu benar-benar paham, bukan hanya sekedar ramai-ramaian, bukan hanya sekedar euforia, banyak-banyakan, tetapi kita paham bahwa kita duduk di sini adalah belajar, mata pelajarannya adalah akidah. Belajar mata pelajarannya adalah akidah. Bukunya Syarhu Ushulil Iman. Taib. Kemudian yang ingin saya nasihatkan juga adalah bahwa mempelajari agama, tentunya manusia yang mempelajari agama ini berbeda-beda. Ada yang mempelajari agama memang dia penuntut ilmu agama dalam sebuah lembaga pendidikan khusus agama, seperti sekolah-sekolah yang khusus agama, kemudian pesantren-pesantren yang khusus agama. Maka mata pelajaran yang mereka pelajari pun sangat berbeda dengan mata pelajaran yang dipelajari oleh
majelis-majelis umum yang kita lakukan sekarang ini. Karena biasanya lembaga-lembaga pendidikan itu kan mereka memiliki umur. Lulusan SD masuk ke pesantren, lulusan SMA, lulusan SMP masuk ke pesantren. Ada umuran-umurannya. Sedangkan kita sekarang ini campur baur. Ada yang strata pendidikannya agama, ada yang strata pendidikannya umum sama sekali, ada yang baru mengaji, ada yang sudah lama, ada yang tua, ada yang muda. Maka materi mata pelajaran yang disampaikan pun berbeda. Saya ingin menyinggung begini. Misalkan majelis umum seperti ini, maka kurang tepat kalau seandainya kita membaca buku-buku yang tebal-tebal. Nah, mungkin dari panitia kajian ada yang hadir di sini. Ini menjadi nasihat. Seperti buku kitab Zadul Ma'ad, Mukhtasar Minhajul Qasidin, kemudian Talbis Iblis, kemudian macam-macam kitab besar-besar yang mana itu bagus untuk dipelajari, tetapi di majelis khusus. Adapun di majelis umum seperti ini yang hadir heterogen, bermacam-macam kalangan, maka yang paling utama dipelajari adalah ilmu-ilmu yang merupakan fardu ain, yang seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Setiap dari kita tidak boleh bodoh di dalamnya. Seperti permasalahan akidah, permasalahan rukun Islam, rukun iman, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang seorang muslim bergelut di dalam bidangnya, maka dia tidak boleh bodoh di dalamnya. Seperti para pedagang, dia harus mempelajari ilmu perdagangan secara Islam, ilmu ekonomi Islam, meskipun tidak secara tidak secara mendetil, meluas, tidak, tetapi minimal dia berdagang, berusaha, dia sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini metode belajar. Karena sekarang para kaum muslimin semenjak atau setelah pandemi benar-benar menjadi level 1 di Jabodetabek ini, akhirnya kita harus kembali menasihati kaum muslimin dan umat sesuai dengan ahli agamanya, sesuai dengan nasihat ahli agamanya, terutama ahli agama yang rabbani, yang merupakan ahli agama pendidik, bukan hanya sekedar ngajar, setor hafalan, memperlihatkan kepintaran, keluasan ilmu, tidak, tetapi yang benar-benar mendidik umat agar bisa menjadi bekal kelak untuk diamalkan. Pulang dari sini kita dapat ilmu yang memang benar-benar kita bisa amalkan secara mendasar. Maka sekali lagi saya nasihatkan, majelis-majelis ilmu semestinya diisi dengan majelis-majelis ilmu umum, ya, bukan di lembaga pendidikan, diisi dengan dasar-dasar ilmu seperti rukun iman, rukun Islam, diisi dengan itu. Kemudian juga yang kedua tadi, apa saya katakan? Yang ilmu yang digeluti oleh setiap orang berbeda-beda. Jadi pegawai, apa dia menggelutinya? Belajar ilmu kepegawaian yang diatur dalam agama Islam. Jadi pengusaha, pedagang, belajar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang harus dipelajari adalah bekal untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini yang umurnya 40-an ke atas. Ya. Kalau seandainya Anda kapasitasnya belajar hanya untuk diri pribadi, menghilangkan kebodohan, kemudian untuk menjadi kepala rumah tangga dan menjadi suami atas seorang istri, maka pada saat itu
kurang tepat kalau seandainya terlalu mendalam belajar bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena waktu pendek, ilmu panjang, maka mulailah dengan yang paling penting sebelum yang penting. Nah, begitu cara metode belajar. Kalau seandainya ustadznya Rabbani, dia akan mengarahkan umatnya seperti itu. Bukan hanya sekedar mengajar saja. Ya. Ada cerita saya kemarin lihat di Instagram, Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi, Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau ini keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau pernah bercerita kepada Syekh bin Baz rahimahullah bahwa apakah engkau pernah duduk di majlis Syekh Muhammad bin Ibrahim? Syekh Muhammad bin Ibrahim ini adalah gurunya Syekh bin Baz dalam mempelajari kitab-kitab yang besar-besar seperti kitab Al-Mughni, seperti kitab Sahih Bukhari, seperti kitab dan macam-macam. Maka kata Syekh, tidak. Saya waktu itu masih kecil. Dan biasanya Syekh Muhammad bin Ibrahim membaca buku-buku atau kitab-kitab yang panjang, yang lebar permasalahannya, terjadi khilaf, terjadi ini, itu di kalangan khusus. Di kalangan khusus. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi kalau majelis-majelis umum ini, mereka baca usul salasa, 3 landasan pokok, akidah, al-qawaidul arba, 4 kaedah, memahami tauhid dan syirik, kitab tauhid, kitab tauhid yang menceritakan tentang macam-macam kesyirikan, al-aqidah al-wasitiyah yang merupakan dasar-dasar ilmu. Kalau fikihnya mereka membaca al-arba'in, kalau hadisnya membaca al-arba'in nawawiyah, nanti membaca umdatul ahkam yang merupakan dasar-dasar ilmu, tidak terlalu banyak khilafat. Karena jujur saja, kita duduk di sini, kalau ustadznya memperlihatkan khilaf, bingung. Apa tadi ya jawaban ustadznya? Bingung kan? Sedangkan kita bukan santri, mahasiswa di Universitas Islam yang belajar ilmu agama secara rinci dan detail. Kita orang awam yang ingin duduk di majelis ilmu, ingin belajar hukum ilmu yang bisa langsung diyakini dan diamalkan. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Taib. 5 menit lagi saya akan mulai. Kemudian nasihat yang terakhir, ketika kita duduk di majelis ilmu, mungkin agak maju sedikit. Baik. Ketika kita duduk di majelis ilmu, orang tua, kita sebagai orang tua, maka jangan lupa anak. Ini hari libur. Ya. Maka pagi-pagi jam 7.30 sampai jam 9 insyaallah bawa anak-anak kita. Apalagi ini pelajaran cocok bagi mereka. Ya, jangan lupa. Apalagi kalau seandainya anak-anaknya sudah punya handphone pintar, mempunyai kamar sendiri, di dalam kamar ada kamar mandi, maka nggak tahu dia. Kemudian akses untuk internet tanpa batas, kita tidak tahu apa yang dilakukan anak-anak kita. Bapaknya asik ngaji di sini, mungkin ngajinya khusyuk, ya. Tetapi anak-anaknya di luar menyimpang dari agama. Nah, ini sangat-sangat ironi. Saya dapat pelajaran menarik kemarin berkunjung ke rumah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah. Beliau bertanya, di mana disekolahkan anak? Di Jogja Ustadz, di Hamalatul Quran. Kemudian
Mengapa anak tidak belajar sama antum? Antum kan punya pesantren. Lihat ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i, anaknya Utsman belajar sama beliau. Kemudian Imam Ahmad, anaknya Abdullah belajar sama beliau. Makanya ada masailu Abdillah li abihi. Pertanyaan-pertanyaan anaknya Abdullah kepada bapaknya. Apalagi antum seorang pendakwah, orang ustadz, ajari anak antum lebih aula dibandingkan ngajar orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan peringatkanlah kepada kerabat-kerabatmu yang paling dekat dulu sebelum orang lain. Maka ini juga pelajaran bagi bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu belum masuk pesantren, kenal dakwah saja mungkin umur 30-an, 40-an. Semangat untuk menuntut ilmu. Jangan lupakan anak. Ajak anak kita untuk duduk di majelis ilmu. Agar beliau tahu bagaimana bersopan santun di majelis ilmu, bagaimana si ustadz menjawab pertanyaan di majelis ilmu, bagaimana si ustadz menerangkan sebuah permasalahan di majelis ilmu. Ajak anak-anak. Terutama kita di zaman yang anak-anak kita lebih dekat dengan handphone pribadinya dibandingkan orang tuanya. Apalagi orang tua yang sedikit-sedikit kasihan sama anaknya. Kemudian dikasih semua fasilitas, seakan-akan itu sebuah kesuksesan orang tua. Tidak semua yang diinginkan oleh anak harus kita beri kalau seandainya bermudarat kepada anak. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu nasihat. Setengah jam saya gunakan untuk nasihat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan saya sangat berharap agar Bapak Ibu saudara-saudari untuk memiliki buku ini bukan jualan. Saya punya buku-buku tapi saya nggak pernah jual. Saya cetak, saya bagikan gratis. Taib, ini memiliki ini agar apa? Agar kita benar-benar belajar. Bagaikan kita waktu di kelas, kalau ada guru nggak bawa buku mapelnya, apa yang terjadi? Ya, gurunya marah. Ya, gurunya, apalagi di zaman sekarang mudah. Zaman dulu bukunya ditulis oleh muridnya. Imam Ahmad rahimahullah itu bawa kitab kemana-mana. Mungkin ada murid yang mau menulis kitabnya. Sekarang kita tidak perlu menulis, tetapi kita sudah dicetakkan, tinggal beli. Ya, maka saya sangat berharap memiliki itu, dan kita pelajarannya adalah yaitu al-iman billahi ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diberitahu ibu-ibu beriman kepada takdir, saya katakan belum sampai itu. Ternyata benar. Oleh laki-laki, bapak-bapak ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang online, ini mungkin dilanjutkan secara online ini. Biarkan saja itu hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung 4 unsur keimanan. Pertama, beriman akan adanya Allah. Ini kita sudah bahas beberapa nomor. Beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting di zaman sekarang. Zaman media sosial yang semua orang bisa memberikan apa yang dia ingin berikan tanpa ada sama sekali batasan. Mau yang paling buruk akidahnya, mau yang paling baik akidahnya. Ya, makanya media sosial di zaman sekarang harus diisi dengan hal-hal yang baik-baik berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Di situ terjadi peperangan antara yang hak dan batil.
Ya. Maka yang pertama adalah dalalatul fitrah ala wujudi. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan fitrahnya, fitrah manusia. Jadi manusia dari lubuk hati yang paling dalam meyakini Allah itu ada. Allah itu ada. Dan dalilnya sudah kita bahas, itu hadis riwayat Bukhari, ma min muslimin ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fitrah ini adalah Islam. Fitrah ini adalah tauhid. Lalu kedua orang tuanya yang menjadi penyebab utama anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini dalil menunjukkan bahwasanya manusia mengetahui adanya Allah dengan fitrah. Dan hanya sedikit manusia yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali. Hanya orang-orang yang mu'anid, mustakbir, orang yang congkak, orang yang tidak tahu diri, yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara fitrah. Meskipun bapak ibunya kafir, maka yang terlahir adalah bayi yang di atas fitrah. Bayi yang di atas fitrah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang anak-anak kecil yang meninggal dan bapak ibunya orang musyrik, bagaimana nasibnya di akhirat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui kalau mereka hidup apa yang mereka lakukan. Karena manusia-manusia tersebut, bayi-bayi yang terlahir yang meninggal saat bayi dan bapak ibunya musyrik, mereka di atas fitrah. Mereka di atas fitrah. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang fitrahnya. Kalau tetap di atas fitrah, maka dia masuk surga, menjadi pembantu-pembantu di surga untuk para ahli surga. Adapun kalau seandainya sudah berubah, maka dia sesuai dengan perubahannya. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari dalil akan adanya Allah adalah dalalatul aql ala wujudillahi ta'ala, yaitu dalil akal yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sudah kita pelajari. Logika manusia, akal manusia menyatakan Allah itu ada. Bagaimana cara kerangka berpikirnya? Tidak mungkin ada meja ini kecuali ada penciptanya. Tidak mungkin ada masjid semegah ini kecuali ada penciptanya. Tidak mungkin ada mobil kecuali ada penciptanya. Tidak mungkin ada manusia yang fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang paling sempurna, kecuali ada penciptanya. Tidak masuk akal kalau ada orang bercerita di atas gunung ada kafe, kafenya indah, ada hotel bintang 5, terjadi sendiri tanpa ada yang membangun, maka orang yang berakal akan mengatakan orang ini gila, nggak punya akal. Maka begitu juga alam semesta, langit, bumi, lautan, daratan, udara, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya secara logika akal manusia. Ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Makanya ayat yang bisa disampaikan kepada orang-orang ateis adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan sendiri atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mereka tercipta dengan sendirinya atau mereka mencipta diri mereka sendiri? Dan itu dua-duanya mustahil. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat 35. Dan
Jubair bin Mut'im ketika membaca ayat ini, surat At-Tur ayat 35, beliau mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir saja jantungku copot. Ayat yang menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Ada saja begitu. Ini kue banyak sekali, ada saja begitu. Atau amhumul khaliqun, atau kue ini mencipta dirinya sendiri. Enggak masuk akal. Makanya beliau langsung mengatakan, hampir jantungku copot. Maksudnya hampir aku mati dengan ayat itu. Beliau waktu itu dalam keadaan musyrik, akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sudah kita pelajari pada halaman 25 adalah dalalatus syara' ala wujudillahi ta'ala. Dalil yang ketiga atas adanya Allah, keberadaan Allah adalah karena berdasarkan syariat, berdasarkan dalil-dalil syar'i. Apa itu dalil-dalil syar'inya? Yaitu kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari mulai Nabi Ibrahim alaihi salam, lembaran-lembaran beliau, kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quran, kitabullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menceritakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil mereka itu semua menciptakan kitab bersepakat di dalamnya untuk berdusta. Mustahil. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya dalil ketiga tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah dalil syar'i berdasarkan kitab-kitab suci. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita. Tadi pengulangan tentang al-iman billah. Kita katakan tadi bahwasanya, ingat ya, yang kita pelajari ini adalah beriman kepada Allah. Poin pertama yang kita imani tentang Allah adalah Allah itu ada. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada? Tadi kita katakan dengan dalil fitrah. Yang kedua dalil apa? Akal. Yang ketiga dalil syariat, yaitu kitab-kitab suci. Yang keempat sekarang saya bacakan, wa amma adillatul hissi ala wujudillahi ta'ala famin wajhain. Adapun dalil indra akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala maka dapat dilihat dari dua alasan. Indra maksudnya adalah panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita elus, apa yang kita pegang, panca indera kita. Kita dengan panca indera kita bisa meyakini Allah itu ada. Ya, meyakini Allah itu ada. Taib. Ahadihima, alasan pertama, annana nasma'u wa nushahidu min ijabati da'in. Kita mendengar dan menyaksikan dari dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa. Mendengar dan melihat dikabulkannya orang-orang yang berdoa. Wa ghauthil makrubin, dan permintaan tolong orang-orang yang tertimpa musibah. Orang-orang yang tertimpa musibah berdoa kepada Allah, dikabulkan. Secara indera kita rasakan itu. Secara panca indera kita, yaitu kita lihat, kita dengar, kita rasakan, Allah mengabulkan doa kita. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ada, bukan fiktif, bukan hayalan, ada. Dari mana kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala? Dari panca indera kita. Doa yang kita kabulkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyimpang para ikhwan. Bulan Februari tahun 2022 yang lalu ada kejadian
yang menghebohkan Timur Tengah. Mungkin di Indonesia tidak terlalu, tapi yang suka baca berita mungkin tahu. Yaitu ada seorang anak yang bernama Raihan masuk ke dalam sumur tua, terperosok ke dalamnya. Kemudian berita itu diangkat. Ini kejadiannya di Maroko. Kemudian setelah itu datang alat-alat. Yang mereka pikirkan adalah kalau alat-alat ini bekerja, maka jangan sampai si Raihan ini tertumpuk dengan tanah tersebut. Satu dunia, karena media sosial, satu dunia terutama Timur Tengah berdoa agar diselamatkan, berdoa. Ternyata setelah 3-4 hari baru bisa diangkat dalam keadaan sudah meninggal. Orang-orang orientalis dan orang-orang ateis langsung berkilah, mana Tuhanmu? Lihat, hampir satu dunia sudah berdoa. Maka termasuk yang patut diperhatikan bagi seorang pendakwah, menjelaskan tentang hikmah yang begitu banyak dari pengakhiran pengabulan doa menurut seorang yang berdoa. Harus dijelaskan secara detail, pelan-pelan kepada kaum muslimin agar tidak murtad keluar dari agama Islam karena merasa doanya belum dikabulkan. Ini karena berkaitan dengan doa tadi. Saya menyimpang sedikit. Ya, harus dijelaskan karena merasa doanya belum dikabulkan, atau juga bagi orang-orang yang belum masuk Islam agar mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Salah satu jawaban kalau seandainya ada orang mengatakan, saya murtad ini karena saya berdoa kepada Tuhanmu, saya enggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan yang lain, langsung kabul. Maka jawabannya adalah, yang pertama, kita harus yakini kita semua makhluk. Allah sang raja, terserah Allah dong. Mau Allah kabulkan segera, mau Allah kabulkan di akhirat, atau mau Allah berikan pilihan lain yang lebih cocok untuk dirinya, itu terserah Allah. Kita ini makhluk. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah dan mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kita ini makhluk, Allah rajanya. Tidak pantas kita sebagai makhluk memaksa atau sebagai budak memaksa sang raja. Ada enggak? Ya, ada enggak? Jangan budak sama rajanya, ya, sama tuannya. Antara pegawai dengan atasan saja, pimpinan. Bisa maksa enggak? Enggak pantas maksa. Lalu ente siapa? Kita ini budak, Allah rajanya, maksa. Ya Allah, kabulkan. Kenapa enggak dikabulkan? Kau maksa. Belum lagi, ini jawaban yang ketiga. Belum lagi raja kita memerintahkan dan kita sebagai budak belum sempurna mengerjakan perintah itu. Tahu diri dong. Paham maksud saya enggak? Raja kita ini memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji, memerintahkan kebaikan, melarang larangan. Sudah dikerjakan enggak itu semua? Kalau seandainya Anda mau minta, kerjakan dulu apa yang Allah Subhanahu wa taala, sang raja, perintahkan. Baru kita pede minta. Dalam tanda kutip mungkin maksa. Nah, itu jawaban-jawaban yang harus dipahami oleh sebagian kaum muslimin, mengapa doa belum dikabulkan. Mana ada Allah Subhanahu wa taala? Saya sering berdoa, puluhan tahun berdoa untuk dapat anak, belum dapat. Harus punya bekal itu untuk kita, terutama di zaman sekarang, yang kita bisa melihat apa saja, mendengar apa saja di media sosial. Ya, yang syubhat banyak sekali. Yang kufriyat, syirkiyat, kekufuran, kesyirikan banyak sekali. Termasuk di antaranya perkara-perkara ini. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Kita sudah berdoa, tuh tetap mati dia, anak tersebut.
Kasihan. Dan bisa dilihat waktu itu karena kan ada canggih, ada kamera, ya, dilihat. Mungkin antum lihat di YouTube, silahkan. Sampai, kenapa saya cerita ini? Sampai para masyaikh, syekh-syekh di Timur Tengah menceritakan akan hal itu, mengomentari kejadian itu, padahal itu kejadian umum. Karena berkaitan dengan akidah seorang muslim. Dan kita lihat di tengah masyarakat banyak orang yang murtad, atau sebagian dari yang murtad adalah sebabnya menganggap doanya tidak dikabul-kabulkan. Nah, itu sekitar 3 jawaban sudah saya sebutkan, banyak sekali hikmah-hikmah, dan itu dijawab oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Baik. Beliau mengatakan, alasan pertama kita mendengar dan menyaksikan dari dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa dan permintaan tolong orang-orang yang tertimpa musibah. Ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala. Suatu hal yang menunjukkan secara jelas akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lah." Dan ingatlah kisah Nabi Nuh. Sebelum itu ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Apa doanya Nabi Nuh alaihi salam? Doanya Nabi Nuh alaihi salam adalah agar kapal beliau mendarat dengan selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa qala ta'ala idz tastaghitsuna rabbakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, lalu diperkenankan oleh Allah doa kalian. Surat Al-Anfal ayat 9. Ini ayat berkaitan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Beliau beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala saat perang Badar. Beristighatsah, istighatsah artinya adalah talabul ghauth, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Sebelum peperangan Badar yang jumlahnya sangat jomplang, kaum muslimin sekian ratus, kaum kafirin sekian ribu, jomplang sekali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Rabb, in tuhlik hadhihi al-'isabah lam tu'bad abada." Ya Allah, jika engkau menghancurkan kelompok ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Sampai beliau mengangkat tangannya sampai surbannya jatuh, kemudian dipeluk dari belakang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mengatakan bahwasanya innallaha la yukhzikallahu abada, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Cukup doa ini. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Allah kemudian mengabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar beliau menang dengan jumlah pasukan yang sangat jauh berbeda. Dan ayat ini terdapat pelajaran di dalamnya. Pertama, istighatsah ibadah. Itu kita harus yakini baik-baik. Istighatsah adalah ibadah. Apa arti istighatsah? Talabul ghauth, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Yang kedua, jika istighatsah ibadah, maka diperbolehkan hanya beristighatsah kepada Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, apalagi kepada orang yang sudah meninggal, meskipun derajatnya wali-wali Allah, wali kutubkah, wali badalkah, wali muridkah, terserah. Tidak boleh beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Jawabannya adalah istighatsah adalah apa? Ibadah. Wa al-ibadah la tusraf illa lillah. Ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya tegas ini ayat surah Al-Anfal ayat 9. Idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Istighatsah kepada Allah. Ya. Dan akhirnya Allah kabulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang di peperangan Badar.
Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna a'rabiyan dakhala يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا. Kemudian beliau membawakan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa adanya Allah berdasarkan panca indera. Adanya Allah berdasarkan panca indera. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari para ulama bersepakat ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ini Sahih Bukhari. Dan penulisnya adalah bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari maulahum. Jadi namanya bukan Imam Bukhari. Bukhari itu adalah sebuah kabilah. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari maulahum. Al-Bukhari maulahum maksudnya adalah Muhammad ini masuk dalam agama Islam karena ada orang-orang yang dari Bukhara yang menjadikan mereka masuk dalam agama Islam. Itu yang dimaksud. Tapi yang terkenal menjadi Imam Bukhari karena beliau berasal memang dari daerah belakang sungai, yaitu daerah Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan dan tan belakangnya gitulah. Imam Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya mensyaratkan hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan ini termasuk penjagaan Allah terhadap agama. Allah menyediakan manusia-manusia yang mempunyai hafalan yang sangat kuat dengan dibarengi ketakwaan, sehingga mereka berkhidmat mengabdi kepada agama Islam ini untuk Islam tetap sampai hari kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai umur 10 tahun sampai umur 23 tahun. Beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW sekitar 9 atau 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Salah satu sahabat dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya di sini adalah jadilah orang tua yang cerdas. Ummu Sulaim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam baru datang ke kota Madinah, beliau membawa Anas. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hadza Anas. Dalam riwayat yang lain, hadza Unais yakhdimuka. Wahai Rasulullah, ini anakku bernama Anas. Panggilan sayangnya Unais, yang akan menjadi pembantumu. Ini kecerdasan dari seorang orang tua. Dan saya berpesan Bapak Ibu, hidup sekali hiduplah yang berarti. Kita hidup sekali menjadi orang tua. Jadilah orang tua yang berarti untuk anak-anak kita. Tidak akan ada istilah momen tidak terulang. Saya beri contoh. Dan itu akan sangat diingat oleh siapa? Oleh orang tua, oleh anak-anak kita. Kita beri contoh misalkan. Anak-anak kita, dia sangat memerlukan kasih sayang kita dibandingkan hanya sekedar duit kita. Dan itu kadang momen tidak terulang. Kita merangkul anak kita saat dia lagi sedih, itu momen tidak terulang. Kita menghadiri apa yang dia minta selama tidak berkaitan dengan maksiat, itu usahakan orang tua, karena itu momen tidak terulang. Sama seperti Ummu Sulaim, momen tidak terulang ini. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, kemudian Anas bin Malik masih muda, bisa membantu, ini momen tidak terulang. Silakan. Beliau merelakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu lebih banyak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan beliau sebagai ibunya. Ini momen tidak terulang. Nah, saya ulang-ulang tadi kata-kata momen tidak terulang. Ingat anak-anak kita. Momen tidak terulang. Ngantarin sekolah dia, belajar dia, terutama belajar ilmu-ilmu agama, itu momen tidak terulang.
mulai dia umur 3 tahun mungkin sudah bisa lancar berbicara, atau 2 tahun sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Momen tidak terulang. Orang tuanya pertama kali yang mengajarin. Itu momen tidak terulang. Sampai nanti sang anak mengatakan kepada orang lain ketika ditanya, siapa guru pertama Al-Qur'anmu? Bapak ibu saya. Dengan bangganya dia mengatakan. Karena itu momen tidak terulang. Maka perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, ada hal-hal yang momen tidak terulang. Gunakan kesempatan itu baik-baik, sebagaimana kita ambil pelajaran dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan akhirnya benar, Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Mengapa termasuk sahabat paling banyak meriwayatkan hadis? Karena memang beliau dekat dengan sumber yang mengeluarkan hadis. Itu sebuah cara logikanya memang seperti itu. Konsekuensi logisnya memang seperti itu. Yang dekat dengan guru, dia yang paling banyak ilmunya. Itu pasti seperti itu. Taib. Beliau berkata pada hari Jumat, seorang Arab, hari Jumat berarti ini khutbah Jumat. Seorang Arab pedalaman yang disebut dengan Badawi. Badawi itu diambil dari kata-kata Baida. Baida adalah padang pasir pedalaman. Orang yang tinggal di sana disebut dengan Badawi. Sampai ke Cinere jadi Badui. Ya, itu dia. Al-A'rabi. Kalau bahasa Arabnya Al-A'rabi. Orang tinggal yang di pedalaman. Orang Arab pedalaman. Masuk masjid pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah. Ini maksudnya khutbah Jumat. Lalu beliau berkata, yaitu orang Badui ini berkata, wahai Rasulullah, harta kami telah binasa. Mengapa binasa? Karena kekeringan. Tidak ada hujan, tidak ada air. Keluarga kami juga kelaparan. Karena kekeringan, tidak ada hujan. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Ini menunjukkan bahwasanya boleh minta doa kepada orang saleh yang masih hidup, yang sanggup berdoa untuk kita. Adapun yang dikira masih hidup tetapi dia gaib, maka ini tidak boleh diminta. Seperti yang lagi viral karena memang diviralkan, yaitu orang-orang yang mengajari bahwa Nabi Khadir masih hidup. Kemudian boleh minta apa saja, bisa bertemu dengan Nabi Khadir. Semua pembicaranya khurafat. Ya, semuanya di atas langit pembicaranya. Jadi ada istilah dulu di sebuah negara, misalkan kajian seperti ini, cek tuh pengajiannya Ahmad Zainuddin, bisa membahayakan negara atau tidak? Datanglah tuh intel-intel. Oh, alhamdulillah enggak. Kenapa? Karena pembicaranya semuanya di atas langit. Menghayal maksudnya. Wali tawaf di bumi 7 kali. Ya. Di atas langit gitu, di alam semesta 7 kali. Pokoknya menghayal. Oh, enggak apa-apa, itu pengajiannya bagus saja. Karena pembicaranya semuanya menghayal. Ini tidak benar para ikhwan, dan itu harus kita jelaskan yang benar. Dan tidak boleh diam kita. Salah satunya dengan mempelajari akidah secara dasar ini. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdoalah kepada kami. Kemudian di dalam hadis disebutkan farafa'a yadayhi wa da'a fathara as-sahabu amthal al-jibal falam yanzilu an minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi. Yang artinya, maka Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dan hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW kalau berdoa beliau mengangkat tangan. Tetapi ada keadaan-keadaan yang beliau berdoa tidak mengangkat tangan, maka ini tidak mengapa. Kita tidak mengangkat tangan, tetapi asal hukum berdoa adalah mengangkat tangan. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau begitu dalam sujud ngangkat tangan juga enggak ya? Saya tanya, coba ngangkat tangan bisa nggak?
Ya, ini para ikhwah. Jadi berdoa dalam sujud disyariatkan, tetapi tidak disyariatkan mengangkat tangan. Maka pada saat itu tidak mengangkat tangan. Lagian gimana mengangkat tangan? Ya, berdoa. Maka terlihatlah awan-awan seperti gunung-gunung. Nah, ini kita bisa lihat dengan mata kepala kita bahwa awan-awan jalan. Itu menunjukkan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, ada Allah. Buktinya apa? Panca indera kita melihat awan-awan jalan. Kemudian para ikhwah, dan beliau lagi belum lagi beliau turun dari mimbar, beliau hingga aku melihat air hujan turun mengenai jenggot beliau. Artinya masih di atas mimbar, air hujan sudah turun. Tidaklah Nabi Muhammad SAW turun kecuali jenggot beliau sudah basah dengan air hujan. Nah, kemudian wafil Jum'ati tsaniyah. Nah, ini menunjukkan, ini inti pendalilannya bahwa kita bisa mengatakan bahwa Allah itu ada dengan panca indera kita karena kita merasakan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita melihat, kita mendengar, kita merasakan doa kita dikabulkan oleh Allah. Wa fil jum'ati tsaniyah qama dzalikal a'rabiyyu aw ghairuhu faqala ya Rasulullah tahaddama al-bina wa gharaqa al-mal fad'u Allah lana farafa'a yadayhi wa qala Allahumma hawalaina wa la 'alaina fama yushiru ila nahiyatin illa farajat. Artinya, dan pada hari Jumat berikutnya, berarti sepekan setelahnya. Berarti ini hujan sepekan. Ya. Berdirilah orang Arab pedalaman itu atau yang lainnya, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, bangunan-bangunan telah hancur dan harta-harta telah tenggelam. Ya, manusia itu gitu, Pak. Kadang dikasih salah, nggak dikasih ngeluh. Maka yang paling utama adalah taatlah beribadah, tetaplah berdoa. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Khusus untuk doa ini, kadang-kadang ada yang tidak disadari oleh manusia. Kan ada hadis, ma min muslimin yad'u bid'awah illa istajaballahu bi ihdah thalas, ma lam yad'u bi itsmin wala qati'atur rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa, melainkan Allah mempunyai 3 opsi. Selama dia tidak berdoa untuk dosa dan tidak memutus hubungan rahim. Opsi pertama dikabulkan langsung. Yu'ajjilallah da'watah, Allah kabulkan langsung. Opsi yang kedua, an yudakhirahu fil akhirah, Allah simpan itu pengabulannya di akhirat, dan itu lebih utama dibandingkan di dunia. Di dunia, ya, akan habis, hancur, lenyap. Di akhirat kekal abadi. Yang ketiga, ini yang kadang tidak dirasakan oleh sebagian orang, yaitu an yasrifa minas su'i mithlan, yang artinya Allah gantikan dengan yang lebih cocok untuknya. Ini yang kadang kita tidak rasakan. Ya, orang miskin minta kaya, belum dikabulkan oleh Allah. Ternyata ada hikmahnya. Ente miskin aja sombong. Bagaimana kaya gitu? Dan itu ada riwayatnya. Inna min ibadi man law agnaituhu la afsadathul ghina. Ada di antara hamba-hambaku yang kalau seandainya aku beri dia kekayaan, akan merusak kekayaannya terhadap keimanannya. Coba sekarang pikir, mana yang dipilih? Kaya, murtad, atau muslim, miskin? Muslim kaya saya mah. Muslim kaya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi maksud saya banyak hikmah sekali dan itu harus dipelajari ya. Lanjut. Kemudian lalu dia berkata, wahai Rasulullah, bangunan-bangunan telah hancur dan harta-harta telah tenggelam, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Maka beliau mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan pada kami. Maka tidaklah beliau menunjuk kepada suatu tempat, melainkan hujan berhenti di sana. Nah, kemudian penulis berkata, wa ma zalat ijabatud da'in amran mashhudan ila yaumina hadza liman sadaqa al-luju'a ila Allah taala wa ata bi syara'itil ijabah. Dan dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa masih tetap menjadi perkara yang dapat disaksikan hingga sekarang ini, kata Syekh Muhammad
bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ini ulama Islam yang 22 tahun yang lalu meninggal. Sekitar 1420 beliau meninggal. Berarti pembicaraannya seperti kita sekarang ini. Kata beliau, doa-doa kalau kita perhatikan masih saja banyak dikabulkan sampai hari kita ini. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya. Sampai sekarang ini bagi orang-orang yang benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak dikabulkan doa. Yaitu menyandarkan diri dalam berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa hanya Allah yang mengabulkan doa. Itu syarat mutlak. Kalau tidak, kalau hanya nyoba-nyoba, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah mengabulkan doa. Ada sebagian orang, Pak, kadang-kadang berdoa itu nyoba. Coba deh doa, kali dikabulkan, kali. Mana mau dikabulkan? Enggak, harus. Makanya beliau mengatakan orang yang benar-benar menyandarkan diri kepada Allah, yaitu yakin bahwa pengabulan doa dan melakukan syarat-syarat dikabulkannya doa. Ada beberapa syarat, mungkin bisa dicatat agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa syarat agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus, ini syarat mutlak, tidak bisa tidak, harus berdoanya hanya kepada Allah. Tidak boleh mensyirikkan Allah di dalam doa. Apa yang dimaksud mensyirikkan Allah dalam doa? Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Ya, saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wad'uuhu mukhlishina lahuddin," dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, murni, hanya kepada Allah dalam menegakkan agama. Surat Al-A'raf ayat 29. Surat Al-A'raf ayat 29. Juga surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan dengan kalian berdoa kepada selain Allah. Jangan. Berdoa hanya kepada Allah. Ya, ini syarat mutlak. Itu surat Al-Jin ayat 18. Surat Al-Jin ayat 18. Kemudian syarat mutlak yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, harus yakin bahwa Allah sanggup mengabulkan, kuasa mengabulkan. Harus yakin bahwa Allah kuasa mengabulkan. Kalau tidak yakin, hanya nyoba-nyoba, maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya sudah saya sebutkan tadi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yaqbalu min du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang dari hati yang lalai dan dari hati yang tidak yakin. Sudah berapa itu syaratnya? 2. Yang ketiga, yang terakhir, karena ini bukan pelajaran doa ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah harus berhusnudzan. Syarat mutlak. Syarat mutlak berdoa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, yaitu hadis riwayat Muslim, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Tidaklah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Alasan kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wajhu tsani anna ayatil anbiya allati tusamma al-mu'jizat wa yushahiduha an-nas aw yasma'una biha burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Alasan kedua bahwa tanda-tanda kebenaran para nabi yang dinamakan mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu keadaan di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabinya untuk menantang orang-orang yang menyimpang dari kaumnya. Itu pengertian mukjizat. Mukjizat adalah suatu keadaan di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul untuk menantang orang-orang yang menyimpang dari kaumnya. Itu namanya mukjizat. Lihat kata-kata menantang. Itulah beda dengan karamah. Karamah adalah keadaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba, keadaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh, bukan nabi, bukan rasul, yang saleh, ya, kepada hamba-hambanya yang saleh. Nah, tidak ada kata-kata menantang, tidak ada, hanya sekedar memberikan keistimewaan kepada hamba tersebut yang dapat disaksikan atau didengar oleh manusia, merupakan bukti yang sangat jelas atas keberadaan Allah yang mengutus mereka. Seperti Nabi Isa, mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan penyakit, bisa berbicara saat di dalam buayan, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan, bisa keluar air dari jari jemarinya, bisa memperbanyak makanan, minuman, dan seterusnya. Ya, ini dilihat oleh para sahabat dengan mata kepala mereka. Ini menunjukkan bahwa secara indra kita bisa menentukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allah taala li'annaha umurun kharijah an nitaqil bashar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu. Karena hal itu merupakan perkara-perkara yang keluar dari kemampuan manusia. Yujrihillahu ta'ala ta'yidan lirusulihi wa nusran lahum. Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukuhkan para rasulnya dan menolong mereka. Nah, khusus untuk karamah para ikhwah tidak bisa dipelajari. Karamah itu diberi oleh Allah. Karamah bukan mata pelajaran yang dipelajari. Makanya kalau seandainya ada orang jalan di udara, terbang, jalan di atas air, terbang di udara, ya, maka itu bisa jadi karamah, bisa jadi bukan. Jalan di atas air bisa jadi Aquaman, ya. Terbang di udara bisa jadi Superman, Iron Man, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukuran itu. Karena dan itu tidak bisa dipelajari. Di zaman sekarang sebagian orang dianggap ahli agama, perhatikan ini baik-baik. Di zaman sekarang sebagian orang dianggap ahli agama saat dia mempunyai keadaan yang luar biasa daripada manusia biasa. Seperti bisa menyembuhkan orang yang kesurupan, atau seperti bisa menyembuhkan orang yang sakit, atau seperti bisa mengaku mengetahui akan hal gaib, dan seterusnya. Padahal orang yang mulia adalah orang yang berilmu agama dan mengamalkan agamanya. Itulah wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mempunyai rasa takut dan rasa khawatir.
orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang memiliki karamah ataupun keadaan di luar kebiasaan manusia disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu penulis mengatakan untuk mengukuhkan para rasulnya dan menolong mereka. Jadi sekali lagi, mukjizat bedanya dengan karamah apa? Kalau mukjizat untuk membela, menantang musuh-musuhnya. Kalau karamah adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang saleh. Misalu dzalik ayat Musa sallallahu alaihi wasallam hina amarahu Allah taala an yadriba bi'asahu al-hajar bi'asahu al-bahr fadarabahu fanfalaqa 12 tariqan yabisan wal ma'u bainahuma kal jibal. Misalnya adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Wadrib bi'asakal bahr. Ya, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nabi Musa alaihissalam pun memukul laut itu, maka laut itu terbelah dan membuka 12 jalan yang kering. Sedangkan air laut berada di antaranya layaknya gunung-gunung. Jadi dia sebenarnya bukan terbelah, tetapi karena ini jalan 12, kemudian air lautnya tertahan. Makanya seperti gunung-gunung sebelah sini juga tertahan. Ya, tertahan. Kemudian qala Allah Ta'ala fa auhayna ila Musa an adrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin qat-tawdil 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ini bukti kita bisa mengimani adanya Allah dengan panca indera. Wa mithalun tsanin ayatu Isa alaihi salam kana yuhyil mauta. Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Musa? Salah satunya adalah keimanan tentang kuasa Allah yang membuat akhirnya orang bersandar hanya kepada Allah. Ketika di belakang Fir'aun dengan sejuta bala tentaranya, kemudian di depan lautan, Nabi Musa beriman tauhid rububiyah. Dan ini penting dalam kita hidup menghadapi problematika kehidupan. Salah satu faidah dari mengimani tauhid rububiyah adalah membuat kita bersandar berdoa hanya kepada Allah. Karena di zaman sekarang sebagian orang dia bersandar dengan rencana kerja, SDM yang ada, modal yang kuat, tanpa mengangkat tangan sama sekali kepada Allah SWT. Kalau Allah sentil rencana kerjanya itu dari A sedikit saja hancur dari A sampai Z. Maka penting sekali mengimani tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rububiyahnya Allah Subhanahu. Itu pelajaran berarti dari Nabi Musa alaihissalam. Karena kaumnya waktu itu mengatakan, "Inna lamudrakun." Wahai Nabi Musa, kita pasti akan dikejar oleh Firaun. Bagaimana ini? Apa Nabi Musa mengatakan? "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak sekali-kali. Bersamaku Rabbku. Lihat kekuatan meyakini kuasa Allah. Ini harus ditanamkan dalam diri kita agar kita bersandar hanya kepada Allah, tidak dengan modal yang kuat, tidak dengan planning kerja yang kuat, tidak dengan ini, tidak dengan ini. Saya beri contoh yang lain. Kita nyari mantu, bolehlah kita nyari mantu, bukan boleh, disyariatkan kita nyari mantu yang pintar agama. Tapi jangan lupa, pintar agama bukan standar kebahagiaan. Yang benar adalah pintar agama dan mengamalkan agama tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah akan memberikan
pemahaman agama kepadanya. Imam Al-Qayyim mengatakan pemahaman agama yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar hafal Quran, hafal hadis. Kemudian di Universitas Islam Madinah S3 atau Universitas Islam Agama S3, bukan ukuran. Tetapi bagaimana amalan tersebut, bagaimana ilmu tersebut diamalkan. Karena kalau seandainya yang dimaksud dalam hadis, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama, hanya sekedar hafal Quran, hanya sekedar hafal hadis, hanya sekedar pintar agama, tapi tidak mengamalkannya, maka semua orang berarti bisa melakukan itu. Yang paling utama kata Imam Al-Qayyim adalah yang dipahamkan agama dan mengamalkannya. Nah, kaitannya dengan tadi, dengan Nabi Musa tadi, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan ini calon mantu saya, calon suami dari anak perempuan saya adalah suami yang saleh. Nah, jangan lupakan itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dalam aktivitas-aktivitas kehidupan kita di dunia. Nah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin lanjutkan sedikit. Kemudian penulis mengatakan, wa mithalun tsanin ayatu Isa sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yuhyil mauta wa yukhrijuhum min quburihim bi idznillah ta'ala. Qala Allah ta'ala, wa uhyil mauta bi idznillah wa qala wa id tukhrijul mauta bi idzni. Contoh yang kedua adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau dapat menghidupkan orang-orang mati dan mengeluarkan mereka dari kubur mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata sekarang, nih si fulan ini wali kutub, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit, maka kita boleh berdoa kepadanya. Apa jawabannya? Jawabannya gampang. Karena sebagian itu begini para ikhwah, saya pakai jimat dan saya yakini jimat ini mendatangkan rezeki, menahan bala, melariskan dagangan. Kan Allah Maha Kuasa. Allah mungkin saja menguasakan kepada jimat itu untuk melariskan dagangan, menahan bala, dan seterusnya. Bagaimana jawaban Bapak Ibu? Jawabannya gampang. Mana dalilnya? Hah? Apa? Jawabannya? Mana? Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang penyakit, ini dalilnya dari Al-Quran. Anda mana dalilnya? Bahwa jimat itu bisa melariskan dagangan, bahwa jimat itu bisa menyembuhkan penyakit, menangkal bahaya. Mana dalilnya? Paham jawabannya? Nah, begitu cara menjawabnya para ikhwan. Kemudian, dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Taib. Contoh yang ketiga, saya langsung baca bahasa Indonesianya, adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Quraisy meminta sebuah mukjizat kepada beliau. Maka beliau mengisyaratkan kepada bulan, lalu bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Dan hal itu dilihat oleh orang-orang. Yang menjadi inti pembicaraan adalah hal itu dilihat oleh orang-orang. Dengan panca indera kita bisa menyatakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal itu, iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar wa iyyaraw kulla ayatin ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Suatu hari kiamat semakin dekat dan bulan telah terbelah, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Itulah kalau hati sudah tertutup, yang ada adalah mencela. Itu kebiasaan orang musyrik. Kalau hati sudah tertutup, yang ada mencela fisik. Tukang sihir. Ya, nggak bisa jawab, dia mencela fisik. Mukjizat. Kemudian penulis mengatakan, fa bihadhil ayatil mahsusah
allati yujriha Allah Ta'ala ta'yidan li rusulih wa nusran lahum tadullu dalalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala. Mukjizat-mukjizat yang dapat dijangkau oleh indera ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat para rasulnya dan menolong mereka, menunjukkan secara pasti akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, selesai pertemuan kita. Jika ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Nah, ada waktu 30 menit lah atau 15 menit, silahkan sesuai dengan pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, ini ada Bu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah sekitar 12 tahun atau minimal 10 tahun. Dan itu sudah waktu yang sangat lama, yang semestinya harus ada hadis-hadis sahih menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengimami salat berjamaah. Ya, 10 tahun atau 12 tahun. Setiap harinya 5 kali salat dan beliau selalu jadi imamnya, kecuali 5 hari terakhir beliau sebelum meninggal. Beliau tidak berjamaah. Semestinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW bagaimana tata cara Nabi setelah selesai sholat berjamaah. Dan semestinya kalau ada doa dipimpin oleh Rasulullah SAW, diaminkan oleh seluruh para sahabat pada waktu itu, akan diriwayatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi selama itu 12 tahun atau 10 tahun belum ada satu riwayat pun bahwa Rasulullah SAW berdoa secara berjamaah setelah memimpin sholat fardu. Berarti hal tersebut belum disyariatkan karena Rasulullah SAW sanggup mengerjakannya saat beliau meninggal, saat beliau masih hidup, tetapi beliau tidak kerjakan sampai beliau mati, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Dan apabila dikerjakan di zaman sekarang, itulah perbuatan bid'ah. Taib. Ada orang berkilah, masa berdoa berjamaah nggak boleh? Itu kan baik daripada megang handphone, ya, daripada megang handphone melihat sosial media. Lebih baik kita berdoa berjamaah. Maka kita katakan sekarang kita bukan membicarakan mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, tetapi ada contohnya tidak. Sama seperti urusan bersalaman setelah sholat. Bersalaman setelah sholat, ketika bersalaman itu kan sebuah perbuatan kebiasaan, bersalaman. Tapi ketika ada dikaitkan dengan waktu tertentu, keutamaan tertentu, jumlah bilangan tertentu, ini harus ada dalil. Karena ada pengaitan dengan sesuatu yang khusus. Maka ketika tidak ada dalil, padahal Rasulullah SAW mengimami 10-12 tahun, maka menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Kemudian ada orang yang berkilah, lowong megang handphone aja boleh, ya, kok salaman yang merupakan kebaikan tidak boleh? Ini salah, menganalogikannya keliru. Kenapa? Karena bersalaman setelah sholat itu adalah sebuah pengkhususan.
yang dianggap sebagai sebuah ibadah. Kenapa? Karena terjadi pengkhususan. Adapun megang handphone hal yang mubah. Hal yang mubah, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Bisa dimaklumi ini. Nah, itu pinter-pinter retorika aja tuh nanti. Ya, akhirnya yang bid'ah jadi boleh gara-gara penjelasan yang menarik. Paham maksud saya? Nah, adapun masalah berdoa setelah masalah berkumpul-kumpul untuk orang meninggal. Kalau yang dimaksud adalah bertakziah, maka itu sunnah Rasulullah. Datang dengan makanan ataupun dengan bahan pokok makanan. Dan ini masih banyak di kampung-kampung. Di kampung kami begitu. Kalau ada yang meninggal, maka bawa makanan kepada orang yang kepada yang sedang dirundung musibah karena ada yang meninggal dari keluarganya. Bawa makanan, bertakziah. Kemudian doakan, sabar ya Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih besar. Semoga Allah meringankan musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mayit yang meninggal di keluarga Bapak. Ini namanya takziah. Bahasa Indonesianya takziah. Takziah itu artinya memberikan izzah, yaitu penyemangat. Ini boleh. Duduk-duduk di situ boleh. Ya, untuk memberikan semangat. Tapi jangan lama-lama. Karena nanti akan bercerita-cerita. Jadi sedih orangnya. Ya, kasih hadiah, kemudian doakan, pulang. Nah, sama dengan jawaban tadi. Nabi Muhammad SAW hidup selama menjadi nabi dan rasul sekitar 23 tahun. Di zaman beliau banyak yang wafat. Banyak yang wafat. Khadijah, istri beliau, anak-anak beliau, orang-orang terdekat beliau, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka belum ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang dilakukan oleh zaman orang sekarang. Ya, berkumpul-kumpul pada waktu-waktu tertentu membaca Al-Qur'an ataupun doa-doa untuk mendoakan si mayit. Belum ada. Sampai beliau wafat belum ada. Di zaman para sahabat pun belum dikerjakan. Zaman para tabi'in belum dikerjakan. Imam yang 4 enggak ada. Ya, imam yang 4 tidak ada mengerjakannya. Imam Syafi'i apalagi melarang karena dianggap mengulangi kesedihan. Apa yang tidak ada? Menentukan hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu setelah kematian orang yang meninggal, berkumpul di dalamnya untuk membaca Al-Quran ataupun doa-doa. Itu yang tidak ada. Adapun seorang anak ingin membaca Al-Fatihah, dikirimkan kepada bapaknya pahalanya, maka ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Ahmad membolehkan, Imam Syafi'i tidak membolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak dibolehkan karena belum ada contoh dari Rasulullah SAW. Tapi jika ada yang mengambil pendapat itu, maka dia kerjakan. Tapi penentuan 3, 5, 7, 14, 25, 40, kemudian 100 haulan setiap tahun, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai menanamkan akidah yang lurus kepada anak, bagaimana basic apa ilmu yang harus diajarkan untuk anak yang sudah menjadi dewasa, tapi bukan dari pendidikan pondok, maksudnya dari pendidikan umum sekolah umum. Ya. Basic apa yang diajarkan untuk anak-anak? Ya. Tajabu. Taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Seperti yang sudah saya ungkap di awal, bahwa yang paling utama untuk diajarkan bagi yang dia belajar ilmu agama untuk kepentingan dirinya, dia sebagai seorang muslim, dia nanti sebagai seorang bapak, dia nanti sebagai seorang suami, apa nih? Dia bukan nanti diproyeksikan sebagai ustadz pendakwah, bukan. Dia hanya sebagai seorang muslim, orang awam, ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya. Nanti dia sebagai suami, kalau sudah menikah, nanti dia sebagai bapak. Maka anak-anak yang seperti ini diajarkan tentang rukun Islam, rukun iman.
dengan secara sistematis dan mendetil. Bukan sekedarnya, bukan hanya hafal. Kalau disuruh hafal, mungkin sudah hafal, itu pun banyak yang tidak hafal rukun Islam, rukun iman. Betul apa betul? Ya. Apalagi mempelajari secara mendetil. Dan jangan remehkan Bapak Ibu. Ini kan pelajaran SD Ustaz. Enggak. Kan ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Maka saya nasihatkan, terutama yang diluaskan rezekinya oleh Allah, nggak perlu ngundang ustadz masyhur di YouTube, followernya jutaan untuk kita belajar agama di masjid. Enggak. Kalau Anda punya pemikiran ingin mencerdaskan keluarga, terutama anak-anak, panggil ustadz. Panggil ustadz yang memang ustadz benar-benar beliau paham ilmu agama, bisa bahasa Arab, tentukan buku, privat kepada beliau. Sudah cukup itu. Sudah cukup. Privat. Hari per hari atau satu kali per pekan sudah mencukupi, alhamdulillah. Asalkan metodenya benar dalam belajar. Metodenya benar dalam belajar. Nah, mungkin sebelum itu yang harus kita tanamkan adalah orientasi akhirat kepada anak. Apalagi kita di zaman sekarang Bapak Ibu, tontonan anak-anak itu sangat hedonis. Orang sukses adalah orang kaya. Kaya adalah sukses. Ketika pengusaha-pengusaha yang sudah punya outlet mungkin 100-an di Indonesia ataupun di sebuah kota mulai mau diwawancarai bagaimana dia punya outlet, apa kiat-kiatnya. Dan saya tidak setuju untuk itu. Saya berpikir itu adalah new karun. Ya. Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya itu adalah aku memiliki kekayaan ini karena kepintaran yang aku miliki. Enggak perlu diwawancarai, enggak perlu. Enggak perlu. Yang diluaskan rezekinya, rumah mega, tanah rumahnya 10 meter persegi, ada helipad, kemudian ada kolam renang, ya, kamarnya 100, padahal pantatnya cuma 1. Ya, kemudian diwawancarai, ini new karun. Lebih baik enggak usah. Saya tidak menghina orang yang sudah diwawancarai, tetapi ini pemikiran. Ya, saya berbicara bukan personnya. Lebih baik dijauhi. Nah, anak-anak kita sekarang dihadapkan dengan itu. Mobil mewah, jam limit, murah banget. Ya, kemudian jam limit yang punya 5 orang saja. Ya, kemudian harganya miliaran. Itu yang ditonton oleh anak-anak kita. Saya punya calon santri, saya wawancarai, mau jadi apa kalau besar? YouTuber. Kenapa? Cuan, Ustaz. Kita harus kaya. Kaya, sukses. Sukses, kaya. Itu yang ada dalam benak anak-anak kita sekarang. Maka nasihat saya sebelum ajarkan agama, kenalkan bahwa ini nak, kita itu hidup, ada 4 kehidupan. Di dalam perut ibu, di dunia ini, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Dunia ini sementara nak, apapun yang kamu miliki akan lenyap. Kemudian alam barzah, alam perhitungan. Kemudian alam akhirat, di sana cuma ada 2 kehidupan, surga dan neraka. Itu kenalkan kepada anak-anak kita agar mereka tahu tujuan hidup. Ya, sehingga mereka mau belajar ilmu agama. Jangan ujuk-ujuk, ayo ikut ke Puri Cinere. Kalau enggak bisa begitu. Ajak anaknya. Dan tidak ada kekerasan dalam mendidik anak. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Boleh mukul tapi bukan kekerasan. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini umur kelas 5, setelah 5 dasar, niatnya untuk pondok pesantren dengan sesuai dengan sini. Tetapi dengan keterbatasan anak juga pengen umroh. Ya. Dengan dua pilihan itu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Berumrah hukumnya wajib. Jadi ibu bapak ini bertanya, mana yang dipilih Ustaz? Saya umrah atau saya masukkan anak ke pesantren? Sedangkan biayanya itu aja, nggak ada tambahan. Maka jawabannya adalah lihat hukum asal. Berumrah hukum asalnya apabila mampu maka wajib seumur hidup. Berumrah apabila mampu maka wajib seumur hidup. Kemudian memberikan pendidikan yang baik kepada anak adalah wajib bagi orang tua, terutama jika disekolahkan di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Maka pada saat itu dilihat maslahatnya. Kalau memang bapak tidak melihat ada kemungkinan bahwa ada kelebihan harta sehingga setelah umroh bisa memasukkan anak ke pesantren, maka masukkan anak dulu ke pesantren. Kenapa? Karena itu aset untuk kita. Sedangkan umroh hanya diwajibkan bagi yang mampu. Begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang dilihat maslahatnya yang lebih panjang, bukan hanya sekian. Dan saya berpesan, ada mungkin di sini ada orang tua yang anaknya di pesantren, banyak-banyak berdoa. Karena saya punya pesantren, saya tahu kehidupan pesantren, anak-anak santri bagaimana. Karena kalau seandainya anak itu sudah tidak betah di pesantren dengan segala macam alasannya, Allah memberikan hati dia sudah tidak betah, susah untuk dibujuk. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah agar anak-anak kita benar-benar senantiasa betah belajar di pesantren, kemudian benar-benar belajar yang benar di pesantren. Karena itu perlu doa. Kadang di pesantren tidak semua malaikat. Ada teman-temannya yang juga nakal. Akhirnya anak kita yang asalnya baik, santun di rumah, kenal dengan temannya jadi buruk. Ya, ngajak-ngajak untuk keluar. Apalagi nih masa-masa SMP, masa-masa yang sangat labil sekali. Dengan sangat jomblangnya kehidupan di luar. Ya, kalau sudah liburan, kadang-kadang ibu-ibu ini dikasih libur panjang, bingung dia. Ustadz, kapan pulangnya ke pesantren? Karena anak-anaknya bingung dia di rumah menjaganya. Ya. Tapi ketika tidak dikasih liburan, kapan liburnya Ustaz? Ini jadi maka saya nasihatkan tadi kepada bapak yang bertanya, lebih didahulukan anak, karena itu anak aset. Kalau seandainya tidak ada biaya lagi. Dan umrah bagi siapa yang mampu, yang tidak mampu tidak diwajibkan. Ya, demikian. Cukup kiranya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.